are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Oke, all students. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang terakhir, kita membahas tentang adhesi dan kohesi, ya kan? Kita menyinggung apa itu adhesi dan kohesi. Nah, di sini dengan adanya kohesi dan adhesi itu mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa menarik, yaitu peristiwa meniskus dan peristiwa kapilaritas. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang meniskus dan kapilaritas. Poin yang pertama di sini kita akan membahas tentang meniskus. Nah, meniskus adalah peristiwa mencekung atau mencembungnya permukaan zat cair. Berdasarkan bentuk permukaan zat cair, meniskus itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu meniskus cembung dan meniskus cekung. Nah, di sini ada gambar, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat gambar A ini menunjukkan permukaan air dalam tabung reaksi yang berbentuk cekung. Nah, hal ini disebabkan terjadinya peristiwa adhesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. You know ya, kita sudah membahas tentang adhesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Jadi di sini otomatis yang tidak sejenis ada molekul-molekul air yang ada dalam tabung dengan ada molekul-molekul tabung reaksi, ya kan? Kalau molekul-molekul air itu merupakan partikel cair atau zat cair, kalau molekul-molekul tabung reaksi itu merupakan zat padat, ya kan? Jadi berbeda jenis ya. Hal ini menunjukkan adhesi lebih besar daripada kohesi. Jadi pada gambar bagian A ini menunjukkan bahwa adhesi itu lebih besar daripada kohesi. Nah, ini berarti bahwa adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi pada molekul-molekul air. Sehingga sebagian molekul air itu tertarik oleh dinding tabung dan mengakibatkan permukaan air yang menempel pada dinding tabung itu lebih tinggi daripada permukaan air yang lain. Seperti pada gambar ini yang bagian A, kalian bisa lihat ya di sini dengan jelas. Dia berbentuk cekung. Nah, kalau gambar B ini kita bisa lihat dari gambar ini menunjukkan permukaan air dalam tabung yang berbentuk cembung. Kalau tadi cekung ya, kalau ini berbentuk cembung. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa pada gambar ini ternyata air yang berada di dalam tabung reaksi itu telah diolesi dengan minyak goreng, sehingga air ini tidak membasahi dinding tabung atau air ini tidak bersentuhan langsung dengan dinding tabung karena ada perantara, ada minyak goreng yang sudah diolesi pada tabung reaksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kohesi itu lebih besar daripada adhesi. Jadi pada gambar B ini menunjukkan bahwa kohesi lah yang lebih besar daripada adhesi. Jadi kebalikan yang tadi ya. Nah, ini artinya kohesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng itu lebih besar daripada adhesi antara molekul-molekul minyak goreng dengan molekul-molekul dinding tabung. Do you remember ya, kalau misalnya kohesi itu merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Apabila dicampurkan dua zat ini, partikel-partikel yang sejenis itu tidak dapat melekat. Nah, sama halnya dengan ini kan, ada air, ada minyak. Nah, air dan minyak ini tidak dapat bersatu ya. Kita sudah bahas pada waktu yang lalu. Nah, dari gambar bagian B ini karena kohesi lah yang lebih besar daripada adhesi, akibatnya permukaan air ini pada tabung reaksi itu membentuk meniskus cembung. Nah, sekarang kita next pada poin yang kedua, kita akan membahas tentang kapilaritas. Nah, kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau di sini pipa kapilar.
Nah, contoh peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari di sini kita bisa lihat naiknya minyak tanah pada sumbu kompor, terus naiknya air dari akar ke daun pada tumbuhan, terus basahnya dinding dalam rumah ketika dinding yang di luar itu basah terkena air. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-harinya kita ya, sering kita jumpai. Terus contoh lain juga kita bisa lihat meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok sehingga tembok menjadi lembab dan berlumut. Nah, ini juga sering kita jumpai ya. Terus terserapnya air di lantai oleh kain pel, terus terserapnya keringat oleh kaus dalam, terus terserapnya air di meja oleh karena tisu dan lain-lain lagi. Masih ada banyak ya contoh peristiwa kapilaritas. Nah, di sini yang harus kita ketahui dalam materi kapilaritas, di mana semakin sempit lubang kapiler, maka semakin besar daya kapilaritasnya. Jadi semakin sempit lubangnya itu maka semakin besar daya kapilaritasnya, semakin naik, ya kan? Karena sesuai dengan pengertian dari kapilaritas itu adalah peristiwa naiknya zat cair, ya kan, melalui lubang yang sempit yang sudah sebutkan tadi ya, tadi tentang kapilaritas. Jadi di sini secara logika saja coba kalian bayangkan pipa yang besar dengan pipa yang kecil. Jadi pipa yang lubangnya besar dengan pipa yang lubangnya kecil. Kalian pikir saja mana yang akan lebih cepat naik air pada lubang yang kecil atau pada pipa yang kecil atau pada pipa yang besar. Otomatis secara logika sudah pasti pada lubang yang kecil atau pipa yang kecil, ya kan? Pasti dia yang akan lebih cepat naik.